Bab 431, Performa Sempurna. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Di mata banyak orang, semua yang ada di hadapanku sungguh luar biasa. Apakah karya ini Zhang Yu dan bandnya berlatih ribuan kali? Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu sempurna dan seragam? Sepertinya itu adalah tentara yang memainkan hal yang sama. Lange melihat semua yang ada di hadapannya, menghela napas, dan berkata, aku belum pernah melihat seorang jenius tingkat sebelumnya. Aku benar-benar melihatnya hari ini. Bakat musik Zhang Yu sungguh menakjubkan. Jangan bilang dia sekarang bahkan amatir, bahkan yang profesional, bahkan tidak dapat membayangkannya. Ross mengangguk dan berkata, level konduktor Zhang Yu saat ini telah mencapai level 100% cocok dengan band. Konduktor yang dapat melakukan ini di dunia mungkin telah ada sebelumnya, dan sekarang. Aku khawatir dunia masih tidak ada yang bisa melakukan itu. Petik 2. Lange berkata, sangat menakjubkan, sangat langsung, saya tidak percaya ada orang di dunia yang memiliki bakat musik yang begitu kuat. Ross berkata, mungkin raksasa musik dalam sejarah manusia memiliki bakat yang begitu kuat saat mereka masih muda. Itu terlalu jauh, kita belum melihatnya. Itu belum tentu terjadi. Lange berkata, karya-karya raksasa musik umumnya matang di tahun-tahun terakhir seni, dan mereka telah matang. Saya belum pernah mendengar dewa hebat manapun yang dapat menulis tingkat ini tanpa lulus dari sekolah menengah. Karya. Petik 2. Ross mendengar pandangan sekilas ke arah Lange, lalu menggelengkan kepalanya sambil menyeringai dan tersenyum. Meskipun dianalisis dengan akal sehat, memang begitu. Namun, semua yang ada di hadapan kita sekarang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Para ahli di lapangan, saat ini tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan mereka. Kelompok senar yang tebal dan megah di lapangan itu seragam, dan rasa penindasan yang dibawa kepada orang-orang semakin kuat dan kuat. Saat ini, tidak peduli siapapun itu, ada cara baru untuk memahami musik serius tradisional seperti simfoni. Orang-orang biasa mendengarkan simfoni, dan umumnya sebagian besar mengekspresikan hal-hal yang emosional, mengatakan bahwa itu abstrak, tetapi sebagian besar ekspresinya konkret. Seperti topeng brand tadi, pertunjukan itu adalah adegan khusus. Jika dapat dihidupkan dan memiliki rasa gambar yang kuat, itu sudah menjadi musisi besar kelas dunia. Dan simfoni takdir Zhang Yu bertentangan dengan situasi umum. Musik mengambil kata yang lebih abstrak, takdir, sebagai tema, dan menggunakan musik untuk menafsirkan keadaan takdir. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melakukan ini sejak zaman dahulu. Banyak orang mulai merenungkan takdir. Pada akhirnya, mereka harus menyerah pada kendali takdir, mundur dan bersembunyi di sudut ruangan. Atau haruskah kita dengan berani membuka pintu yang terus diketuk dan menantang takdir? Jawabannya tidak diketahui, seolah-olah guncangan ruang angkasa dan instrumen yang menderu sedang dimainkan bersama pada saat ini, sehingga setiap orang di aula tampaknya melihat tangan takdir raksasa melayang di ruang aula, menindas dirinya sendiri dan setiap inci ruang di sini. Mungkin penindasan semacam ini berasal dari keluarga, atau dari kehidupan, atau dari emosi, atau dari penyebabnya. Semuanya membuat orang merasa sedikit terengah-engah. Ketika orang berpikir tentang takdir atau menghadapi pilihan, banyak orang tiba-tiba merasa kaget. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, orang-orang menggunakan musik untuk membuat mereka merenungkan pertanyaan yang murni filosofis. Ternyata musik juga dapat mengubah kehidupan. Pertunjukannya begitu nyata dan begitu dilematis. Yanbo berkata, keadaan ideologis simfoni takdir ini terlalu tinggi. Jika Anda dapat mencapai ini dengan musik, Anda dapat melihat bahwa pemahaman filosofis Zhang Yu tentang kata takdir telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ya, Su Bingyi mengangguk dan berkata, ternyata emosi yang diungkapkan oleh musik bisa begitu penuh. Tidak seorang pun di dunia ini yang pernah mampu melakukan ini. Yanbo mendengar ekspresi terkejut ini dan menatap Su Bingyi, berkata, apakah menurutmu Zhang Yu sekarang telah mencapai titik raksasa musik? Tidakkah menurutmu begitu? Su Bingyi melirik kembali ke Yanbo Dao. Yanbo membeku sejenak, memikirkannya, dan bergumam, apakah kamu seorang raksasa? Yu Chuen juga mengungkapkan ekspresi terkejut, aku tidak bisa berkata apa-apa kepada Dewa Zhang Yu.
Jika ada dewa musik di dunia, tidak akan ada orang kedua kecuali dia. Pada saat ini, Huang Yao juga merasa bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa, karena proses belajar musik profesionalnya selama bertahun-tahun, dia telah sepenuhnya terbalik pada saat ini. Musik yang begitu imajinatif dan luar biasa, dari sudut pandangnya sendiri, tidak dapat lagi merasakan dan memahami dunia kejeniusan, yang awalnya begitu jauh darinya, apakah kejeniusan itu terlalu kuat, atau apakah dia terlalu lemah. Meskipun Ding Lingling tidak mengerti musik, dia masih memiliki sisi emosional. Dalam keremangan, dia tampaknya merasakan takdir yang tidak diketahui, begitu dekat dengan dirinya sendiri. Saya tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yu dapat membiarkan hal-hal yang sepenuhnya abstrak ditampilkan di hadapannya. Apakah ini kekuatan musik? Suara band di lapangan sudah seragam. Pengaturan suara yang membuat semua orang takjub itu sempurna. Timpani juga digetarkan oleh sang penabuh drum. Orang-orang bahkan merasakan bahwa ruang teater besar nasional bergetar. Simfoni takdir saat ini telah mencapai bagian terpenting dari gerakan pertama. Zhang Yu melambaikan tongkatnya. Di bawah komandonya, band itu membuat suara yang memukau berulang kali. Kombinasi suara yang sempurna membuat peningkatan komponen volume band mengejutkan semua orang di aula. Zhang Yu merasa emosinya telah mencapai klimaks, dan masing-masing musisi band dengan sempurna mengikuti emosi mereka dan menunjukkan penampilan yang mereka inginkan. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia sekarang adalah dewa konduktor. Perasaan hidup yang terus berlanjut secara keseluruhan adalah sesuatu yang belum pernah dia alami selama latihan. Ini adalah batas musik yang sebenarnya. Zhang Yu telah melupakan segalanya, dan dia tampaknya telah membentuk keseluruhan dengan musik. Zhang Yu tiba-tiba merasakannya. Tidak heran begitu banyak musisi. Obsesi dan simfoni seperti itu adalah perasaan yang ajaib. Tampaknya dia telah menjadi tubuh manusia yang terdiri dari nada-nada. Nada-nada ini adalah anggota tubuhnya sendiri dan dia dapat menggunakannya. Pikiran mengendalikannya untuk berbagai perubahan. Gerbang takdir diketuk untuk terakhir kalinya, dan orang-orang di aula bergetar dengan jiwa yang bergetar seperti ini. Zhang Yu mengayunkan lengannya dengan kuat, dan setiap musisi mengikuti keadaan Zhang Yu dan mengeluarkan dirinya sendiri semua kekuatan mental pertarungan sampai nada terakhir menghilang. Zhang Yu akhirnya mendengarkan, terengah-engah dalam-dalam, dia tampaknya tidak dapat melepaskan diri dari keadaan itu, sampai para penonton meneriakkan teriakan yang luar biasa, semua orang berdiri, wajahnya berteriak dengan kegembiraan. Zhang Yu hanya mengendur pada saat ini. Akhirnya berakhir, Zhang Yu berbalik dalam tepuk tangan yang memekakkan telinga. Setelah menghadap penonton, tepuk tangan dan sorak-sorai kembali menghangat. 3 poin. Zhang Yu memberi hormat kepada penonton sambil tersenyum. Tepuk tangan adalah pengakuan. Bagi seorang musisi, tidak ada yang lebih menggerakkan dan menggerahkan mereka di dunia ini selain tepuk tangan setelah pertunjukan. Wu Jun bertepuk tangan dan berkata kepada Wang Mingqi, Zhang Yu pada dasarnya terkenal di dunia kali ini dengan karya musik yang dilebih-lebihkan ini. Bagaimana mungkin seorang siswa sekolah menengah menulis karya setingkat ini? Tidakkah menurutmu itu aneh? Wang Mingqi berkata, apa yang aneh? Dunia jenius kelas terlalu jauh dari kita. Dengan level Zhang Yu saat ini, dia bukan lagi level yang bisa kau dan aku nilai. Wu Jun mengangguk. Monster di industri musik adalah evaluasinya sendiri terhadap Zhang Yu sekarang. Lange juga berdiri, bertepuk tangan, dan terkejut, hebat sekali. Sejak saya menjadi konduktor selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar simfoni yang begitu indah. Simfoni takdir ini, saya tidak dapat mendengarnya sama sekali. Ada kekurangannya. Seorang siswa sekolah menengah juga hobi dan memiliki karir di bidang kreatif dan konduktor. Orang Tiongkok sangat beruntung. Zhang Yu seharusnya menjadi master musik pertama dalam sejarah mereka dan salah satu yang terbaik dalam sejarah pameran musik manusia tingkat. Ross berkata, awalnya saya pikir pertunjukan ekonomi dan pertunjukan musik, meskipun keduanya berhubungan, lemah, tetapi sekarang tampaknya. Ide saya masih terlalu sederhana. Bahkan jika ada terlalu banyak orang di Tiongkok, bahkan jika ada 10 juta orang, seorang jenius tingkat musik juga dapat memiliki ratusan orang jenius di Tiongkok. Zhang Yu jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius, tidak hanya untuk Tiongkok, tetapi untuk seluruh dunia, jika bakatnya dilanjutkan sesuai dengan kondisi saat ini, telah mempromosikan seluruh sejarah pameran musik manusia. Lange mengangguk dan berkata, iya,
Sekarang tampaknya kebangkitan Tiongkok di dunia musik dunia sudah dekat. Ross mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Yan Bo juga bertepuk tangan, dan berkata, "Oh Tzu. Awalnya saya berencana untuk memasukkan Zhang Yu ke konservatori Anda setelah lulus. Sekarang tampaknya prospek pameran anak laki-laki ini berbeda dari apa yang saya bayangkan sekarang." Su Bingyi mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya juga ingin memasukkannya. Selama dia bersedia datang, saya bisa memberinya uang. Masalahnya adalah dia berada di level ini, tidak ada yang bisa mengajar, itu masalah. Jika dia mengajar orang lain, itu masalah. Tidak besar, kalau tidak, ketika dia lulus SMA, datang saja langsung ke kampus kita untuk menjadi guru, jangan jadi mahasiswa. Saya yakin kemampuan Zhang Yu akan segera melatih banyak talenta untuk kampus." Yan Bo juga mendengarnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pada saat ini, Zhang Yu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para musisi di atas panggung dalam tepuk tangan. "Anda harus tahu bahwa Anda dapat menyelesaikan pertunjukan yang luar biasa ini dan upaya para musisi tidak dapat dipisahkan." Pada saat ini, pembawa acara melangkah ke atas panggung sambil tersenyum. Wu Jun merapikan pakaiannya ketika dia melihat ini, dan menatap Wang Mingqi di sampingnya. "Ayo, Wang. Pertunjukan sudah berakhir." Wang Mingqi mengangguk dan berjalan ke atas panggung dengan sekelompok orang di sekelilingnya. Lange dan Ross juga merupakan veteran yang sering berpartisipasi dalam pertunjukan. Secara alami, mereka tahu apa yang terjadi sekarang. Mereka melihat orang-orang di sekitar mereka dan pergi ke panggung bersama. Saat Lange melewati Brand, dia menariknya ke samping dan berkata, "Ayo, Kal. Pertunjukan sudah berakhir." Kal Brand menghela napas dan tidak berkata apa-apa, mengikuti Langer ke tengah panggung. Wu Jun dan Wang Ming, bersama dengan penonton yang bertepuk tangan kepada penonton, melambaikan tangan mereka dan datang ke Zhang Yu. Lange dan rombongannya juga naik ke panggung dan berdiri di sisi lain Zhang Yu. Kedua geng itu tampaknya telah membuat janji terlebih dahulu, menjepit Zhang Yu dan Brand. Zhang Yu masih tersenyum santai, tetapi Brand tampaknya kehilangan jiwanya, tetapi itu agak mekanis. Melambaikan tangannya, tampaknya dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pertunjukan sekarang secara resmi berakhir, dan para penonton telah meninggalkan aula satu teater nasional. Yu Chuen berdiri dengan tidak sabar, dan menarik Ding Lingling di sampingnya, "Sepupu. Pergi, ayo turun dan lihat apakah kita bisa melihat Dewa Sang Yuda." Ding Lingling membuat ekspresi tak berdaya setelah mendengar kata-kata itu, "Sepupu. Aku hanya berjanji untuk berbicara beberapa patah kata denganmu Zhang Yu. Aku tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menerimamu sebagai murid. Kau tahu, kita hanya bertemu beberapa kali selama permainan. Tatap muka, bukan teman." "Oh, kau pikir aku bodoh?" Yu Chuen berkata dalam hati, "Aku ingin memuja Zhang Yu sebagai guru. Aku hanya berbicara, bisakah orang lain setuju? Hal ini perlu progresif. Aku berencana untuk terlebih dahulu pergi ke ponsel Zhang Yu Dasen Ih. Adapun sisanya, bersabarlah dan dengan tulus terbuka pada batu itu. Selama kamu memiliki ketekunan, aku percaya bahwa aku cepat atau lambat akan masuk ke pintu Zhang Yusen." Huang Yao mendengar kata-kata itu dan buru-buru menyela, "Sepupu Lingling. Bisakah kamu juga memperkenalkanku kepada Dewa Zhang Yuda? Aku juga tidak meminta terlalu banyak, dan aku butuh nomor Ih. Kurasa itu bagus. Aku ingin menjadi asteris tujuannya harus menjadi komposer wanita terkemuka di negara ini." Ding Lingling menghela nafas ketika dia melihat mereka berdua dengan ekspresi serius, dan berkata, "Aku akan mencoba semampuku. Tapi aku tidak bisa menjamin keberhasilan, jika dia menolak kita secara langsung, jangan salahkan aku." Huang Yao dan Yu Chuen mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, beberapa orang mengikuti arus orang ke pintu keluar, dan kemudian mereka pergi ke lantai pertama untuk mencari Zhang Yu. Sekelompok orang dari Kementerian Luar Negeri, serta duta besar dari negara lain, tidak pergi. Sebagai VIP di lapangan, orang-orang ini sangat akrab dengan proses pertunjukan ini. Saat ini mereka berada di atas panggung dan berjabat tangan dengan para artis yang berpartisipasi malam ini untuk mengucapkan terima kasih. Bagi orang-orang ini, pertunjukan malam ini sangat menarik. Secara khusus, 4 program paling mengejutkan dalam pertunjukan itu dibawakan oleh orang Tiongkok sendiri,
yang membuat Menteri VIP Wang dari Kementerian Luar Negeri sangat senang. Menteri Wang dan para aktor berjabat tangan dan tertawa kecil sebentar. Ketika Menteri Wang memegang Zhang Yu, senyum di wajahnya sedikit lebih tebal dan dia berkata, "Xiao Zhang. Sulit malam ini." Zhang Yu tersenyum, "Sayang sekali. Saya tidak ada hubungannya dengan pertunjukan." Menteri Wang tertawa, "Tidak banyak pertunjukan, tetapi semuanya bagus. Saya sangat menyukai pertunjukan Anda. Jangan sia-siakan bakat Anda untuk musik, belajarlah dengan giat, dan berusahalah untuk pameran yang lebih besar di masa mendatang. Negara membutuhkan Anda. Bakat seperti ini lebih mampu, dan beban di pundak Anda akan lebih berat. Ingat, Menteri Wang. Saya akan bekerja keras." Zhang Yu mengangguk. Oke. Menteri Wang mengangguk sambil tersenyum puas sebelum dia mulai menyelesaikan proses jabat tangan yang belum selesai. Setelah Kementerian Luar Negeri, adalah para duta besar dari berbagai negara. Ketika mereka berjabat tangan dengan Zhang Yu, mereka juga mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Zhang Yukai. Bagi para duta besar ini, pertukaran musik hanyalah kedok. Kuncinya adalah membangun platform untuk pertukaran ekonomi antar negara. Anda tahu, ada banyak hal tak terduga malam ini yang pernah membuat semua orang malu. Di hadapan Menteri Luar Negeri, saya ingin memukul wajah seorang artis Tiongkok di depan umum. Masalahnya sangat sulit dijelaskan. Jika Menteri Luar Negeri mencurigai bahwa pihaknya sepenuhnya yang Feng Yin, tidak ada ketulusan untuk bekerja sama. Itu menyebabkan banyak masalah. Untungnya, Zhang Yu menang pada akhirnya, dan karena kekuatannya yang absolut yang membuat orang tidak bisa berkata-kata, ini juga melegakan para duta besar dan mengagumi Zhang Yu. Sekelompok duta besar dari Kementerian Luar Negeri dan masing-masing duta besar berjabat tangan dengan masing-masing artis di lapangan dan tertawa. Satu-satunya hal yang aneh adalah brand. Karena baik Kementerian Luar Negeri Tiongkok maupun duta besar negara-negara hanya berjabat tangan dengannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang di Kementerian Luar Negeri, meskipun tidak berbicara, setidaknya tersenyum. Tetapi ketika para duta besar berjabat tangan dengannya, wajah mereka jelek. Bagi orang-orang yang hampir mengacaukan hal besar, mereka masih disalahkan karena memiliki ketampanan. Brand bukanlah orang bodoh. Tentu saja, dia merasakan ketidaknyamanan para duta besar, dan suasana hatinya sangat tertekan. Anda tahu bahwa pertunjukan malam ini juga telah mengerahkan semua kekuatannya. Jika tidak ada penghargaan, akan selalu ada kerja keras. Tidak ada kerja keras, tidak ada kelelahan. Apakah begitu jelas bahwa setiap orang hanya menargetkan dirinya sendiri? Terima kasih atas akhir sesi. Sekelompok duta besar dari Kementerian Luar Negeri dan para duta besar dari berbagai negara berfoto bersama dengan para artis yang berpartisipasi dalam pertunjukan malam ini. Zhang Yu berdiri dengan senyum di wajahnya di samping Menteri Wang, sambil memegang gigi putih kecilnya. Saya berfoto dengan seorang pemimpin besar lagi. Setelah foto diambil, sekelompok VIP meninggalkan Grand Theater. Para musisi juga mulai mengemas karya musik mereka sendiri, tetapi para artis di kedua sisi pertunjukan tidak pergi. Mereka berkumpul berpasangan, bergumam, dan menonton dari waktu ke waktu. Bersama Zhang Yu dan Brand, semua orang tahu bahwa meskipun pertunjukan sudah berakhir, semuanya belum berakhir. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, pada dasarnya saya tahu semuanya, sekarang tergantung pada taruhannya, dan apakah itu akan terpenuhi. Beberapa orang dari Zhang Yu berdiri bersama dan saling memandang. Brand juga memiliki mata besar dan mata kecil. Sebaliknya, aula itu sangat sunyi. Zhang Yu tiba-tiba tersenyum saat ini dan menatap Brand, berkata, "Tuan Brand, kami sekarang sudah selesai untuk pertunjukan. Orang-orang pada dasarnya sudah pergi. Lihat pertunjukan saya malam ini. Apakah Anda sudah menghubungi kami? Persyaratan taruhan. Jika terpenuhi, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jika tidak terpenuhi, Anda juga dapat membantu menganalisisnya dan melihat apa lagi yang kurang." Hehehehe. Semua orang di band tersenyum ketika mereka mendengar ini. Pada saat yang sama mereka melihat Karl Brand dan melihat apa yang akan dia lakukan. Ketika Brand melihat Zhang Yu menyebutkan taruhan, wajahnya tentu saja aneh. Meskipun dari sudut pandang budaya, sulit untuk secara akurat menentukan apakah akan bertaruh pada musik dengan hal semacam ini. Hanya mengabaikan hati nurani dan tidak mengakui akun tersebut, pihak lain mungkin menganggapnya biasa saja.
Tetapi apakah benar-benar mungkin bagi saya untuk melakukan ini? Meskipun sikapnya mungkin sedikit lebih buruk, sikap dan martabat sang seniman masih ada. Dengan Symphony of Destiny, karya Zhang Yu, dia benar-benar membuang 100 jalan dari Masquerade-nya. Aku kalah. Brand memikirkan hal ini dan menghela napas, dan berkata, Zhang Yu. Sejujurnya, kamu menang malam ini. Aku yakin untuk kalah. Aku akui bahwa di hadapanmu, levelku hanya setingkat dengan para siswa. Mengenai taruhan di belakang, maaf, guru, saat itu, aku sedikit impulsif. Aku tidak banyak berpikir tentang apa yang aku katakan. Aku dapat mewakili diriku sendiri, tetapi aku tidak dapat mewakili semua musisi dan senior di negara kita. Karena ini sangat penting bagi mereka. Tidak adil, aku hanya dapat mengakui atas namaku sendiri bahwa level musikku tidak sama dengan milikmu. Aku harap kamu dapat memaafkanku atas perilakuku yang sembrono di awal. Aku juga meminta maaf kepadamu dan berharap kamu memaafkanku. Brand mengakui kesalahannya di depan umum. Aula itu sangat sunyi, bagaimanapun juga, Karl Brand masih sangat terkenal secara internasional, tetapi pada saat ini tidak terduga bagi semua orang. Tetapi bagaimanapun juga, dia bukan pihak yang tepat dan tidak dapat menyela, tetapi hanya melihat Zhang Yu pada saat yang sama untuk melihat apa yang dikatakannya. Wu Jun datang ke sisi Zhang Yu saat ini, dan merendahkan suaranya, ya, Zhang Yu. Ambillah segera setelah kamu melihatnya. Jangan biarkan pihak lain terlalu jauh dari panggung. Bagaimana mengatakannya juga merupakan sebuah lingkaran. Zhang Yuanyan memandang Wu Jun, dan kemudian memandang Brand, berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, sejak Brand kamu telah menyadari kesalahanmu. Sebagai seorang guru, saya juga sangat senang melihatmu pertumbuhanmu. Saya berharap bahwa melalui kejadian ini, saya akan memberimu pelajaran. Tidak pantas lagi melihat orang-orang Tiongkok 100 tahun yang lalu. Saya yakin kamu telah merasakan ini secara mendalam. Meskipun pelajaran itu datang kemudian, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kamu mengatakan ya. Brand diajari oleh Zhang Yu yang menarik perhatian. Meskipun dia tidak nyaman, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk setuju. Siapa yang membuat dirinya mengakui bahwa pihak lain adalah gurunya. Kemudian guru itu tidak mengajarkan apapun yang tidak biasa kepada para siswa. Terlebih lagi, pada akhirnya, Zhang Yu melepaskan dirinya sendiri. Jika dia hanya memaksakan diri untuk mengatakan, semua musisi di negaranya adalah sampah, maka dia juga harus mengatakannya, tetapi setelah kembali ke rumah, yang akan dia hadapi adalah kemarahan seluruh industri musik negara itu, memikirkan konsekuensinya, berada di balik keringat dingin. Tampaknya di masa depan, masih perlu untuk berhati-hati, dan tidak pernah menjadi terkenal seperti sebelumnya. Lange melihat bahwa hal yang paling memalukan telah berlalu, dan merasa lega, dan buru-buru menyela, ya, Zhang Yu. Kapan simfoni takdirmu? Zhang Yu berkata, butuh beberapa hari untuk membuatnya. Hanya beberapa hari setelah Tuan Wu Jun dan Brand bertaruh. Ketika banyak artis asing mendengar ini, mereka semua merasa sedikit aneh. Hanya karena bertaruh pada hal kecil seperti itu, mereka menulis musik orkestra yang luar biasa, yang sebenarnya palsu. Apakah ini yang dikatakan legenda? Jika Anda tidak setuju satu sama lain, Anda tidak dapat menulis Divine Comedy. Lange juga merasa luar biasa, berkata, Zhang Yu. Mungkin aku bertanya dengan tidak akurat. Apakah karena kamu telah merencanakan untuk membuat lagu ini sejak lama, tetapi hari-hari ini telah tiba, hanya dengan kesempatan taruhan ini? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa begitu membosankan? Aku biasanya pergi ke sekolah dan aku lelah untuk mati. Aku tidak menulis tanpa kebutuhan khusus. Perasaan kreatifku secara umum semuanya adalah cakar saat ini. Tidak ada rencana ke depan. Apa yang dikatakan Zhang Yu sangat mudah. Lange dan Brand saling memandang. Sejujurnya, mereka masih merasa sedikit luar biasa. Ross menyela, Zhang Yu. Aku mendengarkan simfoni takdirmu, sepertinya hanya ada 2 gerakan, dan panjangnya tidak terlalu panjang. Jika memungkinkan, apakah kamu berencana untuk terus memperbaikinya? Zhang Yu berkata, simfoni takdir yang kau dengar malam ini hanya sebagian dari gerakan pertama. Ada 4 gerakan dalam keseluruhan lagu. Karena terlalu panjang dan dibatasi oleh waktu pertunjukan malam ini, itu hanya gerakan pertama. Aku belum berlatih sisanya, itu hanya ada secara logis. Apa? Semua orang di aula, termasuk Wu Jun dan Wang Mingqi,
terkejut dengan ekspresi. Ada 4 gerakan dalam komedi ilahi ini, jadi bukankah simfoni takdir adalah simfoni besar dengan banyak gerakan? Otak anak ini begitu terbuka lebar sehingga dia bisa menulis repertoar. Rose buru-buru bertanya, berapa panjang total karyamu, Zhang Yu? Mungkin, Zhang Yu berpikir sejenak, dan berkata, 30 atau 40 menit. Lihat situasi derajatnya, kamu bisa spesifik. Ketika semua orang di sekitarku mendengar ini, mereka pada dasarnya tercengang. Seorang amatir, yang berani mencoba menulis orkestra simfoni besar, ternyata orang ini tidak berpura-pura hebat. Lange terdiam sejenak, merasa senang, dan berkata dengan sibuk, Zhang Yu. Menurutku, kamu harus melanjutkan studi ke Konservatorium Nasional Hongaria kami. Tidak banyak, dalam 4 atau 5 tahun, prestasimu pasti akan lebih baik daripada sekarang. Dan kamu tidak perlu khawatir tentang biaya sama sekali. Semuanya dibiayai oleh sekolah, dan ada beasiswa khusus untuk menjamin semua pengeluaranmu. Benar-benar lelucon. Paul, Rose juga terbangun saat ini, sibuk, bahkan jika Zhang Yu ingin pergi ke Eropa untuk belajar musik. Kalau begitu, pergilah ke Konservatorium Musik Swiss kami untuk belajar dengan baik. Kami jelas kelas 1 di Eropa dibandingkan dengan para guru perguruan tinggi. Pada saat yang sama, dia juga melihat ke arah Zhang Yu. Zhang Yu, jika kamu berencana untuk datang ke Swiss untuk belajar di sekolah, kami menanggung semua biaya studimu dan menikmati perlakuan setingkat profesor selama di sekolah. Ketika Brand mendengar ini, dia buru-buru menyela, lupakan saja. Bahkan jika guru kecil itu berencana untuk belajar musik, dia akan datang ke Akademi Musik dan Seni Wina kami, oke. Akademi saya adalah salah satu sekolah musik terbaik di Eropa. Biayanya tidak masalah, dan saya juga konduktor orkestra Filharmonik Wina, dan ada begitu banyak kesempatan untuk tampil. Guru kecil, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Petik 2. Apa yang bisa sombong tentang orkestra Filharmonik Wina? Lange dengan jijik berkata, kami, Orkestra Nasional Hongaria, juga merupakan orkestra bergengsi Eropa. Zhang Yu memiliki banyak kesempatan untuk tampil. Jangan pikirkan yang lain, pilih saja kami. Petik 2. Rose berkata, jangan membesar-besarkannya, oke. Orkestra Filharmonik Swiss kami juga merupakan salah satu yang terbaik di Eropa, dan peringkatnya lebih tinggi daripada orkestra kedua negara Anda. Lange berkata dengan tidak senang, dari mana Anda berasal? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Itu omong kosong Anda sendiri. Brand meremehkan, tidak, Anda mengatakannya di atas. Apakah Anda memiliki konser tahun baru kelas dunia? Berani membandingkannya dengan Vienna Philharmonic Orchestra kami, hanya bercanda. Itu saja, beberapa orang, apa yang Anda katakan kepada saya, akan segera mulai berkelahi. Orang-orang di sekitar saya tercengang. Bahkan Zhang Yu tidak bisa berkata-kata, sepertinya dia ingin pergi ke sekolah, semuanya ada di pihaknya sendiri. Anda belum berbicara, apa yang Anda lakukan dengan begitu bersemangat? Zhang Yusong berdeham dan berkata, beberapa, hentikan, jika Anda bisa, silakan rujuk pendapat klien saya terlebih dahulu. Beberapa orang merasakannya ketika mereka mendengar pidato Zhang Yu. Ternyata para pihak belum menyatakan posisi mereka. Zhang Yu melihat beberapa orang berhenti berdebat, menoleh untuk melihat dirinya sendiri, dan tersenyum. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada beberapa dari Anda atas kebaikan Anda. Tetapi kuncinya adalah saya berencana untuk memutuskan apakah akan memilih untuk belajar setelah lulus dari sekolah menengah. Jurusan musik, untuk saat ini, masih terlalu dini, bisakah kita membicarakan masalah ini dalam 2 tahun? Petik 2. Ketika Bronte mendengar mereka menangis diam-diam. Berjuang untuk waktu yang lama, sia-sia. Lange mengerang, mengangguk, dan berkata, karena Zhang Yu, kamu ingin membaca beberapa tahun lagi. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi setelah kamu lulus dari sekolah menengah, jika kamu benar-benar berencana untuk belajar musik, kamu harus memprioritaskannya. Kami di Akademi Musik Nasional Hongaria. Rose berkata, prioritas. Berikan juga prioritas ke Konservatorium Swiss kami. Brand berkata, guru kecil itu jelas harus memberikan prioritas ke Akademi Musik dan Seni Wina kami. Benar-benar kami, pasti kami, pasti kami. Beberapa orang berteriak lagi untuk kata, prioritas. Jangan katakan beberapa orang saat ini,
bahkan rekan-rekan artis di negara asing ini terlalu tidak mencolok dan menyela dengan tergesa-gesa pertengkaran antara beberapa orang dianggap sebagai topik sementara yang tidak berarti. Brand tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, dan berkata kepada Zhang Yu, "Ya, guru kecil. Setelah beberapa saat, negara Anda akan pergi ke Eropa untuk pertunjukan komunikasi yang sama. Apakah Anda akan pergi?" Zhang Yu mendengar ini, sedikit terkejut, dan berkata, Saya khawatir tidak ada waktu. Saya biasanya harus pergi ke sekolah." Brand berkata, "Bukankah sekarang saatnya liburan musim panas? Saat tampil, saya rasa itu harus tepat waktu untuk liburan musim panas. Guru kecil, Anda harus datang ke Eropa bersama-sama. Saya benar-benar ingin mendengar versi lengkap dari Guru. Symphony of Destiny adalah penyesalan seumur hidup jika Anda belum mendengar versi lengkapnya." Lange berkata, "Ya Zhang Yu, Vienna Philharmonic adalah band yang hebat. Pada saat itu, simfoni takdir Anda pasti akan mengejutkan dunia." Ross juga menyela, "Zhang Yu mempertimbangkannya. Karena kami mendengar simfoni takdir Anda, kami menantikan gerakan lainnya." Melihat beberapa orang melihat diri mereka sendiri, Zhang Yu tampaknya benar-benar ingin mengundang dirinya untuk tampil di Eropa. Tidak dapat dihindari bahwa dia menoleh untuk melihat Wu Jun, tentu saja dia akan menanyakan pendapatnya. Wu Jun melihat Zhang Yu menatap dirinya sendiri, dan dia tidak perlu mengatakan apapun untuk mengetahui apa yang dimaksud pihak lain. Dia berkata, "Umumnya, hal semacam ini diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri. Pada akhirnya, kita tidak dapat mengatakan apakah kita dapat pergi. Namun, jika Kementerian Luar Negeri di pihak Anda secara khusus dapat mengundang Zhang Yu untuk tampil di sana, saya tidak berpikir unit tingkat yang lebih tinggi akan dapat membantah wajah Anda." Petik 2. Brand mendengar bahwa dia senang, dan mengangguk, "Ini bukan masalah besar. Kita dapat mendaftar ke Kementerian Luar Negeri melalui pintu masuk perguruan tinggi." Setelah berbicara, saya melihat Zhang Yu Dao lagi, "Guru kecil. Sampai jumpa di Austria." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Oke. Jika saya punya waktu, cobalah untuk pergi." Kali berikutnya, beberapa orang saling bertukar nomor telepon, dan beberapa patah kata yang memalukan. Brand dan timnya merasa sudah hampir waktunya sebelum mereka meninggalkan Teater Nasional. Brand sudah pergi, Wu Jun dan Wang Mingqi pergi untuk mengatur urusan band, dan Zhang Yu tidak ada yang bisa dilakukan. Beberapa artis dalam negeri yang berpartisipasi dalam pertunjukan malam ini juga mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Yu. Bagaimanapun, pengaruh Zhang Yu sekarang luar biasa, dan tentu saja mereka tidak bisa berdiri di depan Zhang Yu. Sekelompok orang menyapa Zhang Yu dan meninggalkan Teater Nasional. Zhang Yu merasa lega setelah kejadian yang berantakan ini, dan dia bekerja bola-balik selama berhari-hari, dan masalah ini dianggap sudah selesai. Zhang Yu. Ding Ling Ling berdiri di pinggir lapangan dan meneriakkan beberapa patah kata, untuk mengetahui bahwa beberapa orang telah turun sejak lama, tetapi Zhang Yu terus berbicara dengan orang lain, dan tidak nyaman baginya untuk menyapa. Jika orang lain hanya menanggapi, maka mereka akan sibuk dengan hal-hal lain. Bukankah makna tujuan yang dibawakan kepadamu ini hilang? Zhang Yu berbalik dan melihat ada beberapa gadis di bawah panggung, salah satunya yang dia tahu, adalah saingan utama Ding Ling Ling di kompetisi nasional terakhir kali. Zhang Yu melihat Ding Ling Ling bisa muncul di sini, cukup terkejut, menyapa yang lalu, mendatangi beberapa orang, dan berkata, "Ding Ling Ling, mengapa kamu di sini?" Ding Ling Ling tertawa, "Saya dan kedua saudari itu datang untuk menonton pertunjukan bersama." Zhang Yu, "Selamat, penampilanmu kali ini sangat sukses. Sungguh luar biasa." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas doronganmu. Penampilannya bagus, jangan tertawa." Ding Ling Ling tertawa terbahak-bahak, "Beraninya aku tertawa. Aku hanya terkejut." "Baiklah, izinkan aku memperkenalkan kalian berdua, satu adalah sepupuku Yu Chuen, dan saudara perempuan lainnya adalah Huang Yao, yang merupakan teman sekelas sepupuku." Sambil berbicara, aku memperkenalkan putri kedua Yu Huang kepada Zhang Yu. "Halo." Zhang Yu mengangguk kepada putri kedua sambil tersenyum. Yu Chuen menunjukkan ekspresi gembira, berkata, "Guru Xiao Zhang, biola Anda sangat bagus. Saya mahasiswa baru di Departemen Senar Konservatorium Musik Pusat. Saya seorang jurusan biola. Saya dapat mengambil kebebasan Anda untuk menandatangani saya dengan nama."
Zhang Yu tidak merasakan apa tanda tangan itu. Dia tersenyum dan mengangguk, mengambil buku yang diserahkan Yu Chuen dengan penuh semangat dan menandatangani namanya. Yu Chuen melihat buku itu dan terkejut, "Tuan Xiao Zhang. Tulisan Anda luar biasa. Terima kasih." Ketika Huang Yao melihat ini, dia buru-buru mengeluarkan sebuah buku. Meskipun dia tidak mengira dia termasuk dalam level bubuk otak seperti Yu Chuen, tetapi sekarang dia juga harus merasakan kehadiran yang tepat, sehingga dia bisa menyembah Dewa Agung nanti, meletakkan fondasinya. Yu Chuen melihat Zhang Yu menandatangani tanda tangan Huang Yao, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan berkata, "Zhang Yuda. Saya juga mempelajari spesialisasi biola, mungkin ada banyak tempat, masih kurang. Mungkin saya agak membingungkan, saya tidak tahu, bisakah saya menambahkan ICQ ponsel Anda? Jadi saya mungkin mengalami masalah dalam belajar dan dapat meminta saran kepada Anda." Baiklah, Zhang Yu merasa sedikit malu ketika mendengar kalimat ini, karena mudah untuk mengasosiasikan dirinya dengan kata masalah, dan dia hanya orang yang sangat takut dengan masalah, dan dia tidak memiliki makna itu. Rencana magang adalah untuk memiliki waktu luang seperti tidur di tempat tidur. Yu Chuen bukanlah orang bodoh. Ketika dia melihat nada kesedihan Zhang Yu, dia tahu bahwa pihak lain mungkin harus menolak dirinya sendiri. Dia sedang terburu-buru, dan menjepit dinding-dinding di sekelilingnya dengan jari-jarinya, dan membuat beberapa mata lagi, membiarkannya berbicara dengan cepat. Dinding-dinding tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat ini. Bagaimanapun, dia dan Zhang Yu tidak terlalu akrab. Bagaimana jika dia tidak setuju dengannya? Apakah itu lucu? Tapi aku belum menjualnya. Apakah kamu ingin cemberut? Namun, tidak banyak waktu bagi Ding Lingling untuk mempertimbangkan terlalu banyak saat ini. Bagaimanapun, Yu Chuen adalah sepupunya. Dia tidak bisa pergi saat ini, tetapi dia harus menggigit kepalanya. Ding Lingling diam-diam menghibur emosinya dan berkata, "Zhang Yu, mungkin aku agak malu mengatakan ini. Sepupuku benar-benar berbakat dalam biola. Maksudku bukan seberapa bagus dia, tetapi hanya masalahnya, sama sekali. Ini bukan jenis masalah besar yang terdiri dari banyak masalah kecil. Ini hanya beberapa masalah utama. Ini jelas bukan masalah yang terlalu merepotkan bagimu. Tolong, bisakah kamu melihatnya di wajahku? Bantu sepupuku. Ini pertama kalinya aku mencoba menjual sesuatu yang lucu. Aku harap ini akan berpengaruh." Zhang Yu ingin mengatakan bahwa meskipun dia dan Ding Lingling sudah lama tidak saling kenal, dia sekarang merasa sedikit kasihan, berbeda dengan Dewi Kebijaksanaan yang dingin. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, ini masalahnya, Dewi D. Tidak mudah bagimu untuk meminta bantuan. Kurasa sepertinya ini juga pertama kalinya kamu meminta bantuan seseorang. Jika aku tidak setuju, bukankah aku akan membiarkan Dewi itu membuatmu kedinginan?" "Oke, aku berjanji." Petik 2. Ding Lingling melihat Zhang Yu melihatnya mengemis untuk pertama kalinya, dan dia berkata dia adalah seorang Dewi. Tentu saja, dia merasa panas di wajahnya. Meskipun istilah Dewi tidak asing baginya, dia masih disebutkan oleh Zhang Yu. Membuatnya malu. Pada saat ini, wajah Yu Chuen tampak berseri-seri. Meskipun Zhang Yu hanya setuju untuk memberi petunjuk, tetapi bagi dirinya sendiri, kesempatan ini langka dan tidak dapat diraih. Bagi kebanyakan pemain biola, seorang pemain biola kelas dunia membuka mulutnya untuk menunjuk Anda, dan kebahagiaan itu lebih dari 5 juta kegembiraan orang biasa. Yu Chuen tertawa, "Terima kasih, Guru Zhang. Kalau begitu aku akan merepotkanmu di masa depan. Yakinlah, jika itu tidak terlalu penting, aku tidak akan mengganggumu." Zhang Yu tertawa, "Tidak masalah. Hanya saja aku masih harus pergi ke sekolah, mungkin aku tidak punya cukup waktu. Aku tidak sering pergi ke seluler, tetapi yakinlah, selama aku melihat pesanmu, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu."